Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka bertiga sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Oleh sebab itulah, mereka meminta solusi kepada Baginda Raja. "Permasalahan apa yang membuat kalian bingung?" tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka yang bernama Ahmad menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina, dan teman saya yang bernama Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Lalu kami berdua berniat menitipkan kambing tersebut kepada Wahab untuk dikembangbiakkan. Kemudian kami bertiga bersepakat apabila Wahab berhasil membuat kambingnya beranak pinak, maka keuntungannya akan dibagi menjadi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Saya mendapat bagian separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan bagian sepertiganya, sedangkan Wahab mendapatkan 1/8-nya. Kata Ahmad menjelaskan. "Lalu, apakah kambingnya sudah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. Ahmad pun menjawab, "Sudah Baginda, sekarang jumlah kambingnya ada 23 ekor. Dengan jumlah tersebut, kami bingung Baginda, bagaimana cara membaginya supaya sesuai dengan kesepakatan yang dulu." Mendengar keluhan Ahmad, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai dengan perjanjian tentu tidaklah mudah. Kalau Ahmad mendapatkan separuhnya, berarti dia dapat 11 ekor lebih setengah. Sedangkan Zulfikar yang mendapatkan 1/3 memperoleh 7 ekor dan 1/3 kambing. Belum lagi Wahab yang mendapatkan bagian 1/8-nya, berarti dia memperoleh 2 ekor lebih 7/8 kambing. Dan tidak mungkin kalau pembagian kambing dipotong-potong seperti itu, tentu akan malah menjadi lebih rumit, pikir Baginda Raja. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk dapat memecahkan persoalan itu. Para pejabat dan menteri yang hadir pun juga tak sanggup memecahkan masalah mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, akhirnya Baginda berinisiatif untuk mengundang Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini, kata Baginda Raja dalam hati. Maka Baginda Raja pun menyuruh prajuritnya untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lantas menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. "Oh, kalau itu sih gampang Paduka yang mulia. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil," ujar Abu Nawas enteng. "Saya minta tolong bawa kambing itu masuk semuanya," pinta Abu Nawas. Akhirnya ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke dalam istana. Abu Nawas kemudian menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya ada 23 ekor, Abu Nawas kembali berkata, "Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam kambing Baginda 1 ekor saja." Baginda Raja kemudian meminjamkan Abu Nawas 1 ekor kambing. "Nah, sekarang jumlahnya ada 24 ekor, ucap Abu Nawas. "Pak Ahmad, kemarilah sebentar." Karena Pak Ahmad mendapatkan bagian separuh dari jumlah kambing,
silahkan Pak Ahmad mengambil 12 ekor, tutur Abu Nawas. Ahmad lalu mengambil kambing bagiannya. Sekarang Pak Zulfikar. Karena Pak Zulfikar mendapatkan sepertiga dari jumlah kambing, silakan Pak Zulfikar mengambil 8 ekor, tutur Abu Nawas. Zulfikar lalu mengambil bagiannya. Dan sekarang Pak Wahab. Karena Pak Wahab mendapatkan 1/8 dari jumlah kambing, silakan Pak Wahab mengambil 3 ekor, tutur Abu Nawas. Wahab lalu mengambil bagiannya. Nah, sekarang sisanya tinggal 1. Karena tadi saya meminjam 1 ekor kambing sama Baginda Raja, maka saya kembalikan lagi kambingnya. Dengan demikian, semuanya mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian, kata Abu Nawas menjelaskan. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan Abu Nawas. Mereka kemudian berterima kasih dan kembali ke rumahnya masing-masing. Baginda Raja juga tidak lupa untuk berterima kasih dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya. Seorang wali Allah dan pendeta yang insaf. Dikisahkan, Ibrahim Al-Ahwas adalah seorang waliullah yang terkenal keramat dan dikabulkan segala doa-doanya. Suatu ketika, Ibrahim mengadakan perjalanan menuju ke kota Makkah untuk beribadah. Ia berjalan seorang diri tanpa bekal makanan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang juga tengah melakukan perjalanan. Pendeta tersebut lalu menyapanya dan berkata, "Wahai Syekh, bolehkah aku bersahabat denganmu?" Ibrahim menjawab, "Iya, aku tak akan menghalangi kehendakmu itu." Maka berjalanlah Ibrahim bersama pendeta selama 3 hari lamanya. Karena sama-sama tak mempunyai bekal makanan, akhirnya keduanya pun merasakan lapar. Si pendeta lalu berkata, "Wahai Syekh, aku sungguh lapar sekali. Berilah aku sesuatu makanan yang ada padamu." Mendengar permintaan pendeta itu, Ibrahim pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, pemimpinku, pemerintahku, janganlah engkau mempermalukan aku di hadapan pendeta ini." Belum selesai Ibrahim berdoa, tiba-tiba turunlah hidangan dari langit yang berupa 2 buah roti, air minum, daging masak, dan kurma. Mereka pun makan dan minum bersama. Sesudah itu, mereka meneruskan perjalanan. Setelah 3 hari lamanya berjalan, mereka kembali merasakan lapar. Tapi kali ini Ibrahim yang berkata, "Wahai pendeta, berikanlah sesuatu makanan yang ada padamu." Pendeta itu pun berdoa dan tiba-tiba turun hidangan dari langit seperti yang diturunkan kepada Ibrahim. Melihat hal itu, Ibrahim berkata, "Demi kemuliaan dan ketinggian Allah, tiadalah aku akan makan kecuali engkau memberitahukan hal ini kepadaku." Si pendeta pun lalu memberitahu. Sewaktu melihat Ibrahim berdoa tempo hari, ia sangat terkesima dan takjub dengan peristiwa hidangan turun dari langit. Sejak saat itulah, ia langsung memeluk agama Islam, sehingga waktu ia berdoa meminta makanan, ia juga berdoa kepada Allah, seperti halnya doa Ibrahim. "Wahai Syekh, sesungguhnya aku telah membuang-buang waktu di dalam kesesatan, dan sekarang aku telah mendekati Allah dan berpegang kepadanya. Dengan kemuliaannya, tiadalah Dia mempermalukan aku. Maka terjadilah peristiwa yang engkau lihat sekarang ini," kata si pendeta menjelaskan.
Seketika Ibrahim bersukacita mendengar jawaban pendeta itu. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan sehingga sampai ke kota suci Mekah. Setelah mengerjakan haji, mereka tinggal selama 3 hari di tanah suci. Suatu ketika, tiba-tiba pendeta itu menghilang. Ibrahim pun lalu mencarinya di Masjidil Haram. Ternyata dia sedang sholat di sisi Ka'bah. Setelah selesai sholat, pendeta itu berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah hampir perjumpaanku dengan Allah, maka peliharalah persaudaraanku denganmu." Baru saja berkata demikian, tiba-tiba pendeta itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Peristiwa ini membuat Ibrahim sedih dengan kepergian si pendeta. Ia pun segera menguruskan pemandian, mengkafaninya dan menguburkannya. Ketika pada malam harinya, Ibrahim bermimpi. Ia melihat pendeta itu dalam keadaan yang begitu gagah sekali. Tubuhnya dihiasi dengan pakaian sutra yang indah. Ibrahim lalu bertanya kepadanya, "Bukankah engkau ini sahabatku? Apa yang telah dilakukan Allah terhadapmu?" Pendeta itu menjawab, "Aku berjumpa Allah dengan dosa yang banyak, tetapi dimaafkan dan diampuninya. Semua itu karena aku berprasangka baik kepadanya, dan Dia menjadikan aku bersahabat denganmu, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat nanti."